Para sahabat, ketika orang berbicara desa, tentu harus berbicara negara. Kecuali orang-orang yang sibuk berbicara tentang dana desa. Pasti tidak akan berbicara tentang negara atau relasi desa dengan negara secara lebih memadai. Melainkan mereka akan bicara dana desa itu uang negara. Kalau uang negara harus ditata laksana, diadministrasi, dilaporkan secara jelimet, itu konsekuensinya desa itu dapat uang negara. Itu kata kata penyelenggara negara itu begitu itu. Jadi artinya mereka tidak akan bicara tentang relasi desa dan negara secara adil. Tapi dengan kosakata dana desa sebagai uang negara, itu adalah argumen kekuasaan yang digunakan untuk melakukan subordinasi alias menindas desa. Jadi artinya ini yang ngomong dana desa itu tidak bicara dari sudut desa untuk pemberkuasaan, untuk keadilan bagi desa, bukan. Tapi kosakata uang negara untuk desa itu adalah penindasan. Sebaliknya, ya, kalau kita ngomong negara dari sudut desa, ini kan bicara tentang bagaimana kita menempatkan desa itu dalam formasi negara itu secara lebih baik, secara lebih tepat. Artinya bukan negara yang melakukan subordinasi intervensi, tapi bukan juga negara yang membiarkan ya, atau mengisolasi. Tapi yang kita harapkan adalah negara yang memberkuasakan tadi, atau istilah saya ini, ya kita butuh negara yang organik, negara yang menempatkan desa itu sebagai batu landasan dan batu penjuru. Desa ini sebagai batu landasan dan batu penjuru. Nah ini kalau dari sudut desa begitu, kecuali kalau negara ini memang betul-betul tegas, jelas, berani membubarkan, melenyapkan desa, itu namanya negara etatis. Tapi kan orang itu kan nggak berani ngomong sampai ke situ itu ya. Atau ya kalaupun mau melenyapkan ya dengan cara modernisasi pelan-pelan, desa itu dibangun supaya menjadi perkotaan, lalu setelah jadi perkotaan dirubah menjadi kelurahan. Ya, ini cara melenyapkan juga. Tapi nggak berhasil, sama sekali tidak berhasil. Bahkan malah ada resistensi, ada banyak yang kelurahan sudah kembali ke desa dan ada yang pengen ke desa. Ini artinya ya modernisasi yang dilakukan oleh negara itu tidak berhasil. Karena tidak berhasil, lalu mereka mengatakan ya desa ini susah diajak maju. Jadi kata maju ini juga sebagai kekuasaan negara. Ya, jadi ya maksud saya begini, kalau desa itu miskin katakanlah, atau tertinggal atau terbelakang, itu ya itu karena negara. Karena negara yang salah, yang gagal. Meskipun ada pembangunan ya tetap saja pembangunan yang dulu pernah menjadi legenda ya tidak banyak berperan untuk mendongkrak desa itu menjadi lebih bermakna. Sebaliknya para sahabat, ketika orang bicara negara, maka sebenarnya tidak perlu bicara desa. Yang paling penting kalau kita pintu masuk kita bicara negara, itu adalah bicara tentang warga negara. Bagaimana hubungan antara negara dengan orang per orang, setiap individu yang secara normatif, secara formal sudah dititahkan atau ditetapkan menjadi warga negara. Karena itu nanti implikasinya pada persoalan pelayanan, perlindungan, pemberkuasaan dan sebagainya. Jadi ini bicara teori ini bisa panjang lebar. Atau bagaimana negara itu menggunakan kekuasaan infrastruktural untuk masuk ke pelosok desa. Tapi nggak usah ngomong desa. Ngomongnya ini melayani warga negara. Membangun infrastruktur,
kemudian menyediakan sekolah dasar, menyediakan puskesmas, itu namanya kekuasaan infrastruktural negara ya. Termasuk juga misalnya membangun ini ya, investasi lah, menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang desa. Nah ini juga ngomong tentang warga negara. Jadi artinya pembangunan yang dipromosikan, yang dipimpin oleh negara itu mengarah sebenarnya bisa mengarah pada pembentukan kewarganegaraan. Jadi yang menjadi warga negara tidak hanya orang kota, tapi juga orang desa. Ketika negara masuk ke seluruh penjuru negeri, ke pelosok desa dengan membawa prinsip pelayanan pelindungan, maka nggak penting untuk ngomong soal pembangunan desa atau proyek dana desa atau apapun namanya. Ya, jadi ini ya sama kalau di tempat lain ya gitu. Semua orang manapun tempatnya adalah warga negara. Jadi ini bukan hanya soal hak setiap orang untuk bebas atau berhak tinggal dimanapun, ya. Tetapi bagaimana setiap orang di seluruh tempat ini menikmati negara hadir dengan pelayanan dan pelindungan. Ya, ini yang saya kira penting untuk dibicarakan. Nah, yang saya kritik adalah ketika ilmu-ilmu negara itu bicara desa. Ini parah ini, sangat parah. Ya. Jadi misalnya ilmu tata negara, ngomong tentang kekuasaan kepala desa, ngomong tentang kedudukan, aduh, tidak menarik. Berputar-putar saja tetapi tidak melihat realitas. Mereka formalitas dan itu tidak hanya tunggal yang ngomong soal kedudukan desa dipandang dari sudut tata negara. Itu beda-beda. Orang berbicara tentang pasal 18 ayat 7 tentang susunan pemerintahan. 18 ayat 7 maksudnya Undang-Undang Dasar 45. Itu susunan pemerintahan ya. Itu ada juga yang ngomong begitu. Artinya apa? Artinya ya ini supaya nanti pemerintahan desa itu menjadi bagian dari hierarki pemerintahan kaki tangan yang terjadi, penindasan. Itu enggak, dalam sejarah ya pernah dipikirkan kayak gitu, tapi ya enggak berhasil juga. Atau ini para ahli tata negara bicara tentang pasal 18B ayat 2 tentang kesatuan masyarakat hukum adat ya. Ini yang sudah bolak-balik saya katakan. Pasti akan beda-beda. Dan itu berputar-putar. Mereka formalis semua tanpa melihat realitas. Sekurang-kurangnya kan penting untuk disambung nih. Bagaimana kita membentuk organisasi desa, kedudukan desa, atau katakanlah pemerintahan desa dalam arti yang sebenarnya, itu dengan realitas desa. Nah ini kan nggak terhubung ini. Kalau ngomong tentang formalitas atau hukum tata negara ya hanya dari sudut formalisme aja. Tidak dihubungkan, tidak ada dialektika dengan realitas. Kering ya. Artinya ini ya ilmu hukum yang kolot ya. Jadi tidak melihat ini. Jadi mereka ngomong ini modern ini. Kalau negara modern ya harus begini. Desa harus diintegrasikan ke dalam negara, tetapi cara mengintegrasikannya bisa keliru. Ya modern itu kan artinya kolonial juga. Jadi ini salah satu omongan dari hukum tata negara ya. Termasuk juga ngomong pembatasan kekuasaan kepala desa. Wah ini konstitusionalisme alirannya itu. Tapi konstitusionalisme ini mengabaikan konstituen. Ini salah satu kesalahan fatal orang bicara tentang konstitusi itu ya. Hanya ngomong konstitusi, konstitusionalisme sama konstitusionalitas. Padahal yang paling awal kalau kita bicara konstitusi adalah konstituen. Ya kalau kita ngomong undang-undang desa, ngomong desa lah gitu ya. Itu konstituennya kan kepala desa. Karena kepala desa dipilih oleh rakyat, ngurus rakyat. Dan dari sana kita tuh bisa punya harapan untuk mengurus kehidupan dan penghidupan orang desa menjadi lebih baik gitu ya. Sama juga ketika orang membayangkan bupati, wali kota, gubernur, presiden, karena mereka adalah kepala pemerintah, CEO pemerintah, dan pemerintah ini kan secara prinsip ya nanti mengurus orang banyak.
Atau secara konseptual ideal ya pemerintah itu adalah pembebasan. Untuk membebaskan rakyat supaya mereka itu punya capaian yang lebih baik gitu. Tetapi ketika orang bicara konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, ya akhirnya hanya berputar-putar di situ. Bukan berarti saya anti pembatasan kekuasaan, enggak. Ketika pembatasan kekuasaan diutamakan lalu mengabaikan penggunaan kekuasaan untuk orang banyak, ya kita enggak akan berhasil. Jadi ini defisit ya. Hukum tata negara, konstitusionalisme itu mengalami defisit pengetahuan maupun teori tentang penggunaan kekuasaan untuk membentuk pemerintah atau government making yang bermakna bagi rakyat dan menjadi sumbangan untuk transformasi dari rakyat menuju warga negara. Dan mereka tentu tidak punya teori yang memadai bagaimana memperkuat desa. Enggak punya. Sama sekali tidak punya. Ya kalau punya ya pakai bahasa-bahasa Belanda yang sudah kadaluwarsa itu sudah enggak relevan dengan tuntutan zaman karena terlalu formalisme. Ya, terlalu formalistik nanti jadinya ya formalistik. Ngomong daerah otonom tingkat 3 ya. Dimasukkan dalam negara katanya modern tapi kan sama aja ini ditindas itu ya. Ditindas ya. Ya ini kan menarik ini kalau sekarang posisi perangkat desa itu kan ya hanya di lokal desa itu. Kalau dia seperti ASN itu kan bisa di otak-atik dengan hukum tata negara maupun politik. Bisa dipindah sana, pindah sini ini. Karena itu para perangkat desa ya kami kalau mau bergerak berpolitik ya nyaman-nyaman aja. Nothing tulus, nggak ada yang nggak ada yang nanti akan mindah kami. Itu artinya apa? Artinya ya mereka itu lokal tapi tidak akan tersentuh oleh hukum tata negara. Saya sangat senang dengan apa yang diomongkan oleh para perangkat desa itu. Karena itu saya mendarang harus berpolitik ya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kalau sudah jadi seperti ASN ya udah dikunci ya dengan hukum, dengan politik yang itu tidak menarik bagi mereka. Ya. Nah ini soal hukum tata negara. Nanti hukum ini ada lagi administrasi negara gitu ya. Walah ini administrasi negara ini ya parah ini. Desa harus menjadi penyelenggara pelayanan publik secara langsung. Jadi ini omongannya publik aja ini. Tapi mereka nggak pernah ngomong warga negara. Kalau ngomong desa ya itu tadi. Jadi harus didudukkan ini. Dalam administrasi negara itu ya bilang misalnya, desa itu fenomena sosiologis dan fenomena pemerintahan. Tapi kalau mau didudukkan jadi pemerintahan ya jangan dicampur adukkan antara sosiologi dan pemerintahan. Kacau, itu kata Profesor Administrasi Negara itu begitu. Ya, nanti putar-putar. Jadi kalau ini dicampur aduk antara sosiologi sama pemerintahan akan menghasilkan pemerintahan palsu. Wah ini kata Profesor Administrasi Negara. Palsu ya. Palsu karena menurut dia itu tidak formal, tidak birokratik, tidak tidak punya konsil, tidak punya ASN, tidak menyelenggarakan pelayanan publik ya padahal desa ya menyelenggarakan pelayanan juga. Jadi bahkan itu yang namanya pelayanan surat menyurat ini yang saya tidak setuju ini juga dijalankan. Meskipun itu saya juga kritik ya, ini kepala desa ini suka ini dengan surat menyurat itu karena surat menyurat itu adalah kekuasaan. Tetapi ada juga sisi yang lain, pelayanan pada sisi untuk merawat harmoni sosial, kerukunan sosial itu juga banyak. Melayani irigasi, melayani banyak lah. Jadi artinya ya profesor ini penting lah untuk bergaul, tidak hanya meneliti satu tempat habis itu menyedot data lalu profesor itu mengatakan perangkat desa itu hanya menjadi petugas pengumpul pajak. Itu profesor itu. Ya padahal pajak itu kan warga negara sebenarnya. Dia kan nggak pernah ngomong bagaimana paradigma administrasi negara itu untuk bicara warga negara. Ya. Soal pajak ini tadi ya. Jadi artinya dia mencaci maki. Yang dicaci maki ya jangan perangkat dong.
itu yang negara itulah, termasuk ilmu Anda sendiri itu sebenarnya ya salah. Jadi artinya ya dia kan begini, ini kan ngomong soal sosiologi, nanti akan saya bahas lebih lanjut ya. Artinya dia tidak mengenal konsep kepentingan masyarakat setempat. Karena terlalu administrasi negara sehingga dia tidak tahu bahwa ya kita ini majemuk, tidak hanya warga negara, ya, tapi juga ada kepentingan masyarakat setempat. Tetapi saya akan berbicara begini bahwa ilmu-ilmu negara, baik itu tata negara, ilmu administrasi negara itu ketika bicara desa itu pasti akan memperalat dan menindas, pasti itu. Hanya akan menempatkan desa itu sebagai batu landasan, sebagai batu loncatan dan batu sandungan bagi negara. Batu loncatan itu ya untuk kepentingan mereka, ilmu-ilmu mereka itu supaya diterapkan oleh desa. Bahkan ada yang memaksakan ini ya, template reformasi birokrasi Kementerian Pan-RB mau dibawa ke desa. Banyak juga ini para sarjana administrasi publik itu yang melihat kelurahan ya, kelurahan itu desa DIY dengan template kelurahan di kota. Waduh, ini luar biasa ini. Ini kepintaran yang bodoh lagi nih. Nah, jadi ini namanya hanya menjadi batu loncatan atau istilahnya memperalat. Memperalat itu sama dengan menindas. Kalau nanti proyek mereka, pikiran mereka itu tidak dijalankan desa dengan baik atau alias gagal, lalu mereka akan menuding, oh desa itu nggak bisa diajak maju, ini kolot, ini jadul, ini primitif gitu. Ya akhirnya hanya ngomong begitu. Jadi artinya ya mereka mencari data itu hanya untuk menindas lagi gitu. Nah ini begitu. Jadi mereka ilmu administrasi negara itu punya kelemahan tidak dialektis. Sangat teknokratik, kelihatannya pintar dan benar. Tapi ya nanti ujung-ujungnya kalau gagal itu, wah ini tadi kalau nggak menyalahkan politik ya nanti menyalahkan desa. Wah desa SDM-nya rendah, bodoh, wah gitu. Padahal dia yang bodoh. Padahal yang bodoh dia. Jadi tidak membuat ini ya. Jadi artinya kan orang tidak melihat resistensi. Orang desa itu kan biasa begini, nggih ning ora kepanggih, itu resistensi. Mengapa resistensi? Ya karena pikiran-pikiran yang di template tadi yang dibawa oleh para ahli administrasi negara itu tidak relevan dengan denyut kehidupan mereka. Ya, karena ini kan terus ini dualisme antara negara yang diformat secara modern, kemudian desa yang dianggap kolot jadul tradisional, nggak ketemu. Akhirnya ini bermusuhan. Nah ketika ini negara mau dimasukkan didampingi ilmu-ilmu tata negara dan administrasi negara, ya akhirnya dampaknya memperalat tadi, menindas bahkan merusak. Oleh karena itu saya ingin mengatakan ya Anda ilmu-ilmu negara nggak usah lah bicara desa, bicaralah warga negara. Kecuali kalau Anda, ya, misalnya ilmu negara, bicara tentang warga negara, lalu mengatakan bahwa desa ini nggak relevan ini untuk pembentukan warga negara. Lalu solusinya ya lenyapkan desa, lenyapkan aja. Jadi paradigmanya jangan memperalat menindas desa, tapi Anda harus hadir secara berani, lenyapkan desa ini, lenyapkan. Ya. Saya akan dukung Anda meskipun saya tidak akan sependapat dengan Anda. Saya dukung. Silakan perjuangkan itu. Paradigma melenyapkan desa. Ya. Karena ini paradigmanya sangat beragam. Saya menghargai itu daripada Anda menggunakan teori-teori template Anda untuk memperalat dan sekaligus menindas desa yang tidak sama sekali tidak berguna untuk desa.